Ya, ada 5 hal yang bisa menyebabkan bantuannya Bapak Ibu semuanya tidak cair, atau bahkan ya bisa dicabut kepesertaannya dari program PKH. Ya, silakan simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip, dipotong-potong, supaya Bapak Ibu semuanya mendapatkan informasinya bisa secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, pendamping PKH, sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankannya, mudah-mudahan puasa kita semuanya, ibadah kita semuanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, saya tidak bosan-bosannya di masa pandemi ini mengingatkan Bapak Ibu semuanya, diri saya pribadi untuk selalu terapkan protokol kesehatan. Itu minimal ada 3. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silahkan untuk bisa memakai masker. Kemudian yang kedua, ya sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silahkan untuk bisa membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Jadi jangan sampai berkerumun dulu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan segera disembuhkan, dipulihkan kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Oke, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi penting terkait dengan bantuan PKH. Jadi ada 5 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui yang bisa menyebabkan bantuan PKH-nya itu tidak cair. Namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya, supaya Bapak Ibu semuanya ya dapat melihat video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, silakan untuk bisa di-share, dibagi ke teman-teman yang lain. Kemudian ini juga penting sekali, jadi ketika nonton video ini, ketika nonton video di channel YouTube kami, ya silakan untuk jangan di-skip-skip atau dipotong-potong. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya mendapatkan informasinya itu bisa secara lengkap. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa saya akan menyampaikan informasi penting terkait dengan bantuan PKH. Jadi ada 5 hal yang bisa menyebabkan bantuan PKH-nya Bapak Ibu semuanya tidak masuk atau tidak cair. Oke, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa di program PKH itu ada namanya hak dan kewajiban. Jadi haknya sebagai KPM PKH itu diantaranya itu mendapatkan bantuan PKH, di mana setahun itu disalurkan selama 4 kali. Ada 4 tahap, yaitu tahap pertama di bulan Januari, tahap kedua di bulan April, tahap ketiga di bulan Juli, dan tahap keempat di bulan Oktober. Itu salah satu haknya. Kemudian haknya yaitu mendapatkan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, ya pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Nah, itu beberapa ya hak dari KPM PKH atau peserta PKH. Kemudian ada yang namanya kewajiban ya peserta PKH. Kewajibannya apa? Di antaranya yaitu mengikuti namanya P2K2 atau pertemuan FDS yang dilaksanakan rutin setiap bulan. Nah, ini kewajiban ya yang harus diikuti oleh para KPM PKH. Kemudian yang kedua, ketika ya anggotanya Bapak Ibu semuanya itu sakit, ya itu silakan harus diperiksakan ke Faskes, fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas, ya bidan, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian yang mempunyai anak sekolah, ya silakan untuk bisa disekolahkan, ya mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA, bahkan sampai kuliah. Karena memang salah satu kategori di komponen pendidikan itu ya anak sekolah, ya dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Oke. Kemudian
terkait dengan 5 hal yang bisa menyebabkan bantuan PKH-nya Bapak Ibu semuanya tidak masuk atau tidak cair, yaitu yang pertama, ketika ya Bapak Ibu semuanya tidak mengikuti pertemuan P2K2 selama 3 kali ya selama menjadi kepesertaan PKH, itu nanti bantuan PKH-nya akan tidak cair atau bahkan ya bisa dikeluarkan dari program PKH. Nah ini banyak yang belum tahu ya. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu semuanya tidak berangkat P2K2 atau pertemuan PKH, silakan untuk bisa izin ke pendamping PKH atau ke ketua kelompok atau ke teman-teman yang lain. Jadi supaya nanti di daftar hadir itu tidak ditulis alfa. Ketika Bapak Ibu semuanya izin atau sakit sedang halangan, itu sama pendamping ditulis hadir. Namun ketika misalkan disengaja ya tidak ada kabar sama sekali, anggota PKH yang lain tidak tahu menau ya tidak tahu sama sekali, itu ya nanti ditulisnya alfa, dianggapnya alfa. Nah ketika alfa 3 kali selama menjadi kepesertaan PKH, ini di aturan yang terbaru, ini nanti bisa dicabut kepesertaan PKH-nya. Ini kan sangat disayangkan. Jadi sekali lagi, ketika misalkan Bapak Ibu halangan hadir, silakan untuk bisa menghubungi pendamping PKH-nya minimal ketua kelompoknya, supaya nanti pendamping PKH-nya tahu ya Bapak Ibu semuanya itu tidak berangkatnya karena apa. Itu yang pertama ya. Jadi harus mengikuti pertemuan P2K2 karena itu adalah salah satu kewajiban dari peserta PKH. Kemudian yang kedua ya tidak komitmennya ya anggota PKH. Jadi misalkan Bapak Ibu semuanya mempunyai anak sekolah. Nah ini anak sekolahnya jarang berangkat sekolah. Walaupun sekarang di masa pandemi ini tetap masih berlaku. Jadi ketika anaknya Bapak Ibu semuanya tidak berangkat sekolah, ini kurang dari 85%, ini dianggap tidak komitmen ya. Jadi misalkan 85% itu ya 3 kali alfa ya. Namun ketika berangkatnya itu karena izin, sakit, itu masih tetap dihitung masuk. Nah ini, jadi misalkan anaknya Bapak Ibu semuanya tidak berangkat sekolah, silakan untuk bisa menghubungi gurunya, pendampingnya ya supaya nanti tidak ditulis alfa. Ya silakan buat surat izin dan lain-lain seperti itu. Ya, tapi kalau ditulis alfa dalam daftar hadirnya itu selama 3 kali maksimal, ya berarti kurang dari 85% kehadiran, ini nanti dinyatakan tidak komitmen. Ini sama juga dengan yang verifikasi kesehatan. Jadi ketika tidak berangkat misalkan posyandu, Bapak Ibu semuanya mempunyai balita selama lebih dari 3 kali ya atau kurang dari 85% tidak berangkat posyandu, yaitu juga dianggap tidak komitmen. Nah ketika Bapak Ibu semuanya, anggotanya Bapak Ibu semuanya tidak komitmen, baik itu pendidikan dan kesehatan, ini nanti bantuannya akan ditangguhkan atau ditunda, tidak dicairkan pada tahap itu. Nah dicairkan nanti setelah Bapak Ibu semuanya memenuhi komitmen tersebut. Jadi akan disalurkan di tahap berikutnya dengan syarat nanti Bapak Ibu semuanya itu sudah komitmen kembali. Nah ini juga masih cukup jarang diketahui ya oleh para KPM PKH di seluruh Indonesia. Oke, kemudian yang ketiga, ketika ada KPM PKH yang sedang hamil namun tidak melaporkan kehamilannya, ini sampai final closing tahap berikutnya. Nah nanti bantuan PKH-nya itu tidak masuk. Jadi kehamilannya itu belum dihitung. Nah perlu Bapak Ibu ketahui, kehamilan di program PKH di aturan yang terbaru itu maksimal sekarang kehamilan kedua. Jadi kalau sudah kehamilan ketiga itu tidak didata lagi. Seperti itu. Nah kemudian yang nomor 4, ini ya ketika anaknya Bapak Ibu semuanya naik jenjang misalkan dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA ya, itu tidak dilaporkan oleh Bapak Ibu semuanya, ini juga sama. Ini nanti ya bantuan kategori yang terbaru itu tidak bisa masuk. Jadi misalkan kemarin anak 6 SD ya, kemudian akan
naik ke jenjang SMP. Namun sama Bapak Ibu semuanya tidak dilaporkan. Ya sudah, nanti bantuannya yang masuk itu hanya yang anak SD. Nah ini penting juga ya, ketika pokoknya ada informasi dari pendamping PKH ya untuk segera melaporkan. Misalkan naik jenjang itu segera dilaporkan ya, minta surat keterangan ke sekolah yang baru yang bunyinya bahwa anak saya benar-benar sekolah di sekolah tersebut. Nah ini sebagai dasar untuk pemutahiran di EPKH. Jadi silakan ya, ketika disuruh mengumpulkan ya, menginformasikan ya sekolahnya di mana ya, itu segera dilaporkan saja ke pendamping PKH supaya nanti di entry dilaporkan, dimutahirkan ya di EPKH supaya nanti kelasnya atau sekolahnya itu berubah. Ini juga terkait dengan bantuan anaknya Bapak Ibu semuanya, seperti itu. Namun kalau tidak dilaporkan ya sudah, nanti bantuannya akan sama ya seperti sebelumnya. Baik, kemudian yang terakhir ini terkait dengan nik anomali anonik yang belum padan dengan sapil. Ya seperti kita ketahui bersama, kemarin itu ada beberapa kali ya perbaikan nik yang dilakukan oleh petugas, di mana sekarang ya data penerima bansos itu harus sinkron atau harus padan dengan data Dukcapil pusat ya, dengan data Kemendagri. Jadi kalau belum padan ya, belum sama dengan data di pusat, ini nanti bantuannya Bapak Ibu semuanya itu tidak bisa cair atau sementara belum bisa dicairkan ya, sampai nanti benar-benar niknya Bapak Ibu semuanya, datanya Bapak Ibu semuanya itu sudah padan dengan data di Sapil. Nah ini penting sekali diketahui oleh Bapak Ibu semuanya, karena ternyata masih cukup banyak yang belum mengetahui terkait dengan aturan-aturan ini ya. Jadi masih banyak yang bertanya ya, jadi terkait dengan kenapa kok bantuan PKH-nya belum masuk dan lain-lain, itu masih cukup banyak yang bertanya perihal tersebut. Jadi ada 5 hal ya yang bisa menyebabkan bantuan PKH-nya Bapak Ibu semuanya belum bisa cair atau bahkan bisa dikeluarkan dari program PKH. Salah satunya itu tadi ya, ketika tidak mengikuti pertemuan P2K2 selama 3 kali ya, selama menjadi kepesertaan PKH tanpa alasan tidak berangkatnya disengaja, misalkan itu bisa dikeluarkan dari program PKH karena memang ya sudah dianggap ya oleh pusat, oleh kementerian bahwa Bapak Ibu semuanya tidak layak lagi yang menjadi peserta PKH. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan 5 hal ini bisa dimengerti, bisa dicermati oleh Bapak Ibu semuanya. Nah kemudian bisa dilaksanakan ya terkait dengan 5 hal tersebut. Oke, mudah-mudahan informasi yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat, berguna. Jangan lupa untuk bisa like, subscribe, comment, and share ya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.